Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roshida Mayani Twinsari Maningtyas, MPD, bermaksud untuk menyampaikan pernyataan diri saya terkait dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya berasal dari program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Departemen Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sebagai bentuk kontribusi dan kinerja saya dalam bidang pendidikan. Yang menjadi bidang keahlian saya adalah perkembangan sosial emosional anak usia dini, sehingga saya pada mata kuliah ini mengampu mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini. Mata kuliah ini memiliki kode PAUD UM 6007 dan dilaksanakan pada semester 5 dengan beban 3 SKS. Selanjutnya, adapun pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari banyak hal terkait perkembangan dan pengembangan sosial emosi anak usia dini yang meliputi karakteristik perkembangan emosi dan sosial anak, permasalahan perkembangan secara sosial dan emosi anak usia dini, kemudian fokus dalam pengembangan sosial emosi anak usia dini, strategi dan asesmen dalam pengembangan sosial emosi anak usia dini. Baik, selanjutnya apa yang kemudian menjadi kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini? Kami menyebutnya sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, di mana kami memiliki 5 CPMK atau kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini selama 1 semester. Kemampuan yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis karakteristik perkembangan sosial dan emosi anak usia dini. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu menganalisis permasalahan perkembangan sosial emosi anak usia dini. Selanjutnya, mahasiswa akan mampu menganalisa fokus pengembangan sosial emosi, di mana mahasiswa akan mengidentifikasi materi-materi apa yang penting untuk dikembangkan dari sisi aspek perkembangan sosial dan emosi. Dan yang keempat, mahasiswa akan diminta untuk meng-create strategi dalam mengembangkan perkembangan sosial emosi anak usia dini. Yang terakhir, mahasiswa akan melakukan perancangan asesmen terhadap strategi pengembangan yang dilakukan sekaligus mempraktekkan apa yang menjadi strategi yang telah disusun tersebut. Materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh mahasiswa antara lain sebagaimana yang ditampilkan. Di setiap pertemuan, mahasiswa akan mempelajari berbagai topik materi mulai dari urgensi perkembangan sosial emosi, materi apa saja atau fokus pengembangan apa saja yang harus diperhatikan selama masa usia dini terkait seperti self-esteem, kecerdasan emosi, bagaimana anak mempelajari atau diajarkan coping stres dan resiliensi. Pertemuan ke-8 akan dilaksanakan UTS. Dan selanjutnya setelah UTS, mahasiswa akan melaksanakan proyek mulai dari menentukan strategi dan metode pengembangan sosial emosi anak usia dini, kemudian merumuskan asesmennya, serta terakhir membuat desain stimulasi dan melaksanakan desain stimulasi yang sudah disiapkan tersebut untuk pengembangan sosial emosi anak usia dini. Pada pertemuan ke-16, mahasiswa akan melaksanakan UAS dalam bentuk pelaporan terhadap praktik stimulasi yang mereka lakukan terhadap pengembangan sosial emosi anak usia dini tersebut. Selanjutnya, sistem dan metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas saya adalah metode hybrid learning, di mana kami mengkolaborasikan antara pembelajaran yang bersifat online atau dalam jaringan dengan pembelajaran yang bersifat luring atau offline. Dalam hal ini adalah tatap muka. Pendekatan pembelajaran yang kami gunakan adalah student-centered learning, di mana mahasiswa lebih banyak untuk berperan aktif mengkaji dan menyelidiki, mencari tahu dan mengkonstruk penemuan-penemuannya untuk menjadi sebuah pengalaman yang berharga, sebuah pengalaman yang dipelajari sehingga mereka dapat merasakan betul atau menemukan sendiri bagaimana konsep-konsep
perkembangan dan pengembangan sosial emosi anak usia dini itu akan terbentuk. Model yang kami gunakan secara umum adalah project based learning, dengan diawali pada pertemuan-pertemuan awal saya memberikan banyak atau mengajak mahasiswa untuk mengkaji banyak topik-topik untuk memahami bagaimana itu karakteristik dari aspek perkembangan sosial dan emosi anak usia dini. Lalu kemudian berdasarkan pengetahuan tersebut yang mereka gali lebih dalam secara mandiri, mereka kemudian menyusun sebuah proyek, yaitu proyek stimulasi perkembangan sosial dan emosi bagi anak usia dini. Pada mata kuliah ini dilaksanakan secara dua macam, secara daring. Metode yang digunakan lebih banyak kepada discovery learning, kemudian analisis mandiri, kemudian ada ceramah juga yang saya gunakan untuk memberikan feedback kepada mahasiswa terkait apa saja yang sudah mereka temukan, dan juga ada tanya jawab. Di pertemuan luring kami menggunakan teknik Delivery Instruction and Assessment atau DIA, di mana saya akan memberikan banyak memberikan banyak pemantik begitu ya, kasus-kasus yang memantik teman-teman atau memantik mahasiswa untuk kemudian mengkaji topik yang sedang dipelajari. Selanjutnya akan ada kegiatan yang saya berikan untuk mahasiswa sehingga mahasiswa dapat berinteraksi dengan satu sama lain, termasuk juga berinteraksi dengan topik yang sedang dipelajari untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Selanjutnya akan dilaksanakan assessment, di mana mahasiswa akan menunjukkan hasil belajarnya untuk diperoleh pemahaman sejauh mana mahasiswa mempelajari atau memahami materi yang sedang atau yang topik yang sedang dipelajari. Selanjutnya media atau sistem yang kami gunakan dalam pembelajaran daring adalah kami menggunakan Sipejar. Sipejar adalah produk sistem pengelolaan pembelajaran yang dimiliki oleh Universitas Negeri Malang, di mana sistem ini merupakan sistem e-learning dengan desain atau menggunakan model MOOC. Sipejar ini sudah terintegrasi dengan Siakat kami, di mana dalam Siakat ini di sini adalah Siakat yang kemudian ada daftar mata kuliah di sini, yang di situ setiap daftar mata kuliah akan terintegrasi langsung dengan Sipejar seperti itu. Dan Sipejar ini juga banyak digunakan untuk membantu dosen dalam memberikan penilaian dan membantu mahasiswa untuk mengkolekting tugas-tugasnya secara rapi begitu. Ini adalah contoh tampilan Sipejar seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah interaksi dengan mahasiswa. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan dalam 3 bentuk interaksi, yaitu melalui perkuliahan secara online sinkronus menggunakan Zoom atau Google Meet. Kemudian perkuliahan secara online asinkronus menggunakan Sipejar, biasanya ini dalam bentuk penugasan, di mana dalam penugasan mahasiswa dapat mengumpulkan tugas atau menyampaikan pendapat dalam forum diskusi, dan dosen dapat memberikan feedback atas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Dan yang ketiga adalah interaksi dalam bentuk perkuliahan tatap muka, di mana dalam perkuliahan tatap muka baik saya dan mahasiswa seringkali melakukan tanya jawab, diskusi, dan dapat dilakukan minimal setidaknya 50/50 dengan perkuliahan online begitu. Dalam perkuliahan tatap muka, dosen memberikan masukan, feedback, dan penjelasan terkait pemahaman-pemahaman mahasiswa yang masih belum tepat, sehingga mahasiswa dapat mengarahkan dan dapat mendapatkan insight yang powerful terhadap pengertiannya terkait topik yang sedang dikaji. Selanjutnya, sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berbasis project, sehingga untuk tugas akhirnya mahasiswa akan
lebih banyak untuk menghabiskan waktunya mempersiapkan proyek untuk tugas akhir seperti itu. Proyeknya adalah melakukan stimulasi perkembangan sosial dan emosi anak usia dini secara terstruktur dan sistematis, sehingga mahasiswa perlu menyiapkan desain stimulasinya, mahasiswa perlu merumuskan permasalahan yang harus distimulasi, mahasiswa perlu merumuskan bagaimana asesmen yang tepat untuk mendapatkan hasil perkembangan yang optimal seperti itu. Adapun indikator penilaian dalam mata kuliah ini yang kami gunakan adalah tugas sebanyak 20%, UTS sebanyak 20%, di mana UTS ini mahasiswa menguji kemampuannya dalam memahami teori-teori perkembangan dan pengembangan sosial emosi anak usia dini, dan kemudian sikap sebanyak 10%, sehingga total adalah 100% untuk bobot penilaian. Dan ini adalah gambaran distribusi dari CPMK yang kami rumuskan berdasarkan penilaian-penilaian yang ditugaskan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan menyimak paparan dari contoh perkuliahan, gambaran perkuliahan yang saya lakukan secara luring atau secara offline di dalam kelas, dan di situ akan tergambar bagaimana saya menerapkan DIA seperti itu. Baik, selamat menikmati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you today? I'm fine. Before I start our class, I want to check your attendance first. So I will call your name and please raise hand, ya, oke? Firda, Vena Leana. Oke. Kita kemarin sudah belajar tentang emosi, ya, konsep dari emosi di pertemuan yang kedua. Sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang pola perkembangan emosi. Tapi supaya refresh, kayaknya kemarin tuh belajar apa aja ya. Kita coba recalling dulu ya, emosi itu apa sih? Ngetes diri kita juga ya tentang konsep emosi itu apa. Dengan satu kata yang sama, yaitu emosi. Tapi sebenarnya emosi itu apa sih? Apakah emosi itu ketika kita gampang marah-marah? Atau justru emosi itu ketika kita gampang nangis? Bisa muncul, dan apa sih pengaruhnya ke hidup kita semua? Dari bahasa Latin yang artinya adalah bergerak. Kalau dalam bahasa Inggris, emosi itu emotion. Nah, kenapa dinamakan emotion? Karena ada kata motion di dalamnya, yang artinya tadi bergerak. Juga, kenapa? Karena emosi itu juga dipengaruhi sama pengalaman, latar belakang, dan juga budaya. Contohnya gini, emang apa gunanya emosi dalam hidup kita? Pertama, ini yang paling jelas sih. Emosi itu sebenarnya membantu kita untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Maksudnya gimana? Jadi ini, emosi yang kita rasa dalam hubungan kita dengan orang lain. Baik. Itu ya rangkumannya ya. Jadi ingat ya konsep emosi kita yang kemarin ya. Betapa pentingnya, sehingga perlu kita sebagai pendidik individu ke depan gitu ya, calon-calonnya manusia masa depan kudu memperhatikan gitu ya, harus memperhatikan bagaimana nih pola perkembangan emosi yang sehat buat generasi-generasi selanjutnya. Hari ini kita akan bicarakan seperti apa itu pola-pola perkembangannya. Kira-kira tantangan-tantangannya apa saja sih yang akan kita hadapi selama proses anak-anak kita, anak usia dini nanti berkembang memahami emosi. Seperti apa sih pola perkembangannya emosi? Secara umum kalau tadi disampaikan, dalam prinsip perkembangan, semua aspek perkembangan itu ada yang namanya pola. Pola artinya apa? Artinya ada patternnya, ada hal-hal yang semua anak, semua individu itu sama, mengalami hal-hal yang sama, gitu ya. Kalau si A itu bisa menangis saat dia tidak nyaman, maka si B juga bisa menangis saat dia tidak nyaman, gitu
Jadi itu yang namanya pola ya. Sesuatu yang sama, gradasi perkembangan yang sama antara satu sama lain. Cuma nanti setiap individu tentu akan punya keunikan masing-masing. Keunikannya terkait apa? Nanti kita pelajari. Pola perkembangan emosi. Kita lihat kemampuan rangsangan emosional itu munculnya sejak masa bayi. Jadi sejak zaman bayi itu setiap anak itu sudah bisa merasakan atau bisa memberikan reaksi emosional. Tapi biasanya hanya ada dua jenis ya. Bayi itu hanya akan merasakan secara umum polanya adalah kalau dia tidak nyaman, dia akan menangis gitu ya. Kalau dia merasa nyaman, sesuatu yang menyenangkan, dia akan cenderung rileks atau tertawa. Apa prinsip berikutnya atau pola-pola yang berikutnya? Seiring bertambahnya usia, biasanya anak-anak akan meningkatkan respon verbal. Apa yang dimaksud respon verbal? Betul. Responnya dengan kata-kata. Nah, secara umum perkembangan emosi anak usia dini itu dibagi dalam beberapa tahap ya. Beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap awal. Jadi ini masa-masa bayi ke arah toddler gitu ya, ke arah toddler. Pada masa-masa ini anak ini mengembangkan dua emosi gitu ya. Yang pertama emosi primer. Apa itu emosi primer? Emosi primer ini sifatnya naluriah. Jadi sesuatu yang setiap manusia itu ada. Jadi sifatnya itu alamiah yang tidak usah diajarin, mereka itu sudah punya perasaannya sendiri. Contohnya apa? Emosi primer itu ada rasa senang, takut, jijik, marah. Kemudian selain emosi primer, kita juga mengembangkan emosi sadar. Emosi sadar itu emosi yang disengaja. Kita memahami, kita mempelajari, kemudian kita mengeluarkan emosi tersebut secara sadar. Apa itu? Contohnya adalah empati. Empati harus dipelajari kan? Kira-kira anak kecil langsung bisa empati apa enggak? Enggak ya. Biasanya pakai apa caranya? Di TK saling memberi. Saling memberi. Ketika ada temannya kesusahan atau butuh sesuatu, mungkin bisa dibantu dengan cara memberi. Apakah anaknya akan langsung tahu bahwa aku mau berbagi gitu? Tidak. Tidak. Atau langsung tahu? Tidak. Nah, gimana cara gurunya membantunya gimana? Gimana ya? Gimana caranya? Oke. Mungkin melalui penjelasan kali ya Bu, seperti misalkan teman yang A mungkin nggak bawa bekal yang lengkap seperti teman yang B, jadi teman B harus membantu biar sama-sama teman yang A juga merasakan kalau bekal yang B itu lengkap dan enak, jadi teman yang A juga bisa merasakan yang sama. Oke. Nice. Good, thank you, Shalomita. Apa itu? Diskusi. Kelompok 1 perkembangan emosi infan. Yang kelompok 2 toddler. Silakan dibuat, saya kasih waktu 15 menit. Baik teman-teman, kita baru saja merumuskan ya profil perkembangan emosi setiap kelompok usia. Oke, kita mulai ya dari kelompok yang pertama dulu, infant. Please welcome kelompok 1. Boleh tepuk tangannya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Elena Putri Fernandes, perwakilan dari kelompok 1 tentang perkembangan emosi infan atau bayi, yaitu pada bulan pertama itu bayi menunjukkan kewaspadaan pada tingkat tahapan yang berbeda-beda, yaitu ada sedih, gembira. Yang waspada itu karena dia kan baru lahir, dia mengamati keadaan sekitarnya itu seperti apa, bagaimana orang
orang yang di sekitarnya dia itu seperti apa, lingkungannya seperti apa, jadi dia itu cenderung waspada. Lalu dari kelompok masih segitu, dan terima kasih. Selamat siang. Tadi ya profil dari infan ya. Apa yang paling kental atau poin paling utamanya dari profil perkembangan emosinya infan atau bayi apa? Waspada. Ya betul ya. Jadi ketika di masa bayi ini keywordnya ya. Banyak rata-rata waktu yang dipakai oleh anak bayi adalah menyerap informasi. Oke, itu demikian dari teman-teman kita. Untuk sementara kita cukupkan dulu. Saya mau kasih tahu di si Pejar ya. Di si Pejar sudah saya sediakan. Oke teman-teman, ini si Pejar kita. Di si Pejar sudah saya sediakan aktivitas diskusi, gitu ya. Silakan teman-teman bisa difoto aja hasil diskusinya, lalu diupload di forum diskusi ini, gitu ya. Kemudian atau kalau mau diketik juga diketik ulang, misalnya yang sudah ketikan ya di HP, tinggal di copy, dipaste, kemudian dimasukkan ke forum diskusi. Caranya masih ingat kan? Tahu kan? Ya. Silakan dimasukkan di situ. Nanti teman-teman boleh saling menanggapi ya. Kemudian yang terakhir sebelum kita akhiri sesi ini, ada tugas untuk Anda semuanya. Tugasnya adalah melakukan observasi. Begitu ya, observasi pada anak usia dini. Silakan dicari, kemudian dianalisis nih perkembangannya sesuai profil juga yang sudah kita rumuskan masing-masing, gitu ya. Perkembangannya bagaimana nih profilnya. Kita juga bisa angkat pakai teori-teori yang sudah kita pelajari baik di pertemuan ini maupun di pertemuan yang lalu. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Baik, kalau demikian saya cukupkan dulu untuk sesi ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah paparan saya terkait dengan kinerja bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu menjelaskan dan menggambarkan secara baik apa yang sudah saya lakukan di bidang pengajaran ini. Terima kasih saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.